Kita akan memasuki session 2 dalam paparan art therapy dan psikologi. Dan di dalam session 2 ini, dalam beberapa episode ke depan, saya akan menjelaskan ragam pandangan psikoanalisis dari tokoh-tokoh utama psikoanalisa yang banyak sekali menjadi landasan pendekatan art therapy. Namun di samping itu, pandangan-pandangan psikoanalisis ini juga merupakan pandangan-pandangan dasar dalam pendekatan psikologi. Berangkat dari paham psikoanalisis, Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung merupakan dua sosok penting yang terkait erat dengan perkembangan art therapy. Dan karena sebelumnya saya memulai melalui pendekatan art therapy, maka di dalam pendekatan psikoanalisa ini saya juga akan memulai melalui pendekatan-pendekatan konsep dari Carl Gustav Jung yang terkait dengan archetypal images atau imaji archetypes dan mandala. Pendekatan psikoanalisis yang paling sentral adalah bahwa mereka meyakini adanya alam ketidaksadaran. Namun masing-masing tokoh akan melihat dari sudut pandang tinjauan mereka yang sangat spesifik. Sama halnya dengan tokoh psikoanalisis lainnya, Jung tidak sefaham dengan konsep tabula rasa dari John Locke yang beranggapan bahwa segala sesuatu itu merupakan hasil yang dipelajari. Jung beranggapan bahwa aspek bawaan merupakan aspek yang sangat penting di dalam mempengaruhi perkembangan pribadi manusia. Namun berbeda dengan pendahulunya Sigmund Freud, Carl Gustav Jung berpandangan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh alam ketidaksadaran kolektif atau dikenal sebagai collective unconsciousness yang mencakup insting dan arketip atau archetypes. John Locke, seorang filsuf Inggris tahun 1632 sampai 1704 berpandangan manusia lahir bersih bagai papan putih, itu dikenal sebagai tabula rasa, dan pengalaman hidupnya lah yang kelak akan membentuk pribadinya. Namun seperti saya sampaikan tadi bahwa Carl Gustav Jung dan para pandangan psikoanalisis lainnya tidak sefaham dengan John Locke. Jung mengemukakan bahwa pribadi manusia dipengaruhi oleh alam ketidaksadaran kolektif yang mencakup archetype atau juga dikenal sebagai kepribadian jangkar dan insting. Kita sering mendengar istilah-istilah insting yang sesungguhnya adalah merupakan perilaku bawaan. Insting itu relatif tidak dipelajari, tetapi dia dibawa oleh makhluk yang bersangkutan pada makhluk tertentu dengan spesifikasi kekhasan tertentu guna mempertahankan hidup. Jadi perilaku instingtif adalah perilaku bawaan kelompok makhluk tertentu guna mempertahankan hidup atau survival. Seperti misalnya perilaku menyusui pada bayi, perilaku protektif induk pada anaknya, juga termasuk migrasi hewan secara musiman dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Mereka tidak belajar itu, melainkan merupakan perilaku alami, bawaan dari spesies atau rasnya. Pada manusia, perilaku instingtif ini disertai oleh archetypes atau kepribadian jangkar atau kepribadian dasar, seperti misalnya sang pahlawan atau sang penolong, sang penipu atau sang pembohong, sang ibunda atau sang pengasuh, sang kreatif, sang bijak,
dan yang lain-lain. Kesemuanya ini dilandasi oleh 4 bentuk archetype utama. 4 bentuk archetype itu adalah the persona, atau bagaimana individu menampilkan diri, the shadow, atau bayang-bayang yang merupakan repressed aktivitas yang tertekan, merupakan repress of sex and life instinct dan weaknesses, atau kelemahan-kelemahan seseorang, kecemasan-kecemasan seseorang, dikenal juga sebagai bayang-bayang kegelapan dalam kehidupan dia. Lalu di anima dan animus, yaitu aspek laki-laki dan perempuan. Anima adalah aspek kewanitaan pada diri seorang pria, dan animus adalah aspek kelelakian pada diri seorang wanita. Dan kemudian the self, yaitu unifikasi dari keseluruhan kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, sekali lagi 4 bentuk archetype yang sangat mendasar adalah persona, shadow, anima animus, dan the self. Kesemuanya ini terangkum dalam bentuk apa yang dikenal sebagai mandala atau lingkaran. Kalau kita bahas satu persatu, tadi saya katakan misalnya persona, yaitu merupakan defense atau sisi pertahanan manusia di dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Jung sendiri mengatakan persona itu merupakan seperti kedok atau masker seseorang dalam berinteraksi sosial. Persona adalah bagian dari manusia di mana dia berusaha untuk mempertahankan ego dari penilaian sosial. Misalnya saja dia merasa takut dipermalukan, maka dia berpura-pura. Ini adalah merupakan bagaimana manusia itu menampilkan diri di hadapan sosial. Yang lain adalah shadow. Tadi saya sampaikan bahwa shadow merupakan hal-hal kegelapan yang dirasakan seseorang, ketakutan, kecemasan, sesuatu yang ingin dia lakukan tetapi dia mewaspadai belum tentu hal itu dapat dilakukan. Ini adalah sisi gelap dari kehidupan manusia. Apakah itu harus dibuang? Tidak sebetulnya, karena cahaya itu kita temukan dalam kegelapan. Jadi kegelapan ini justru membedakan sisi yang baik dan yang buruk bagi diri manusia. Yang lainnya adalah animus dan anima. Tadi saya sampaikan bahwa anima adalah sisi kewanitaan dalam diri seorang pria. Misalnya seorang pria itu memiliki dorongan-dorongan juga untuk mengasuh, itu adalah termasuk anima. Sementara animus adalah sisi kelelakian dalam diri seorang perempuan. Misalnya seorang perempuan itu mampu mengorganisir menjadi seorang pimpinan, leader dari suatu kelompok tertentu. Itu adalah animus. Kesemuanya ini, anima, animus, shadow, persona, dan yang lain-lain, alam kesadaran dan ketidaksadaran, terhimpun di dalam satu bentuk lingkaran tertentu, yaitu dikenal sebagai self. Jadi self adalah merupakan suatu bentuk integrasi kesadaran dan ketidaksadaran yang berisi elemen-elemen dari kepribadian manusia tersebut yang dilandasi oleh archetypes. Pada paparan selanjutnya akan saya jelaskan secara lebih mendalam tentang pandangan-pandangan dari Carl Gustav Jung ini.